teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Arc episode 16. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Selamat datang kembali para penggemar Ultraman Arc. Kali ini kita masuk ke dalam episode yang penuh ketegangan misteri, episode ke-16 yang berjudul Cahaya Ketakutan. Di episode ini kota Hoshimoto terancam oleh kaiju yang sangat unik dan menakutkan. Seperti apa? Langsung aja kita ke pembahasannya. Mari kita bahas. Episode ini benar-benar menghadirkan teror baru. Seekor kaiju misterius muncul di kota Hoshimoto. Namun bukan sembarang kaiju. Makhluk ini yang diberi nama Mogushin menyerang korban dengan cara yang mengerikan, yaitu memperlihatkan ketakutan terdalam mereka hingga melumpuhkan mereka secara mental. Di saat yang sama, Ishito yang hampir meninggalkan kota memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu. Dan untuk kedua kalinya kita juga diperkenalkan dengan Zangief lagi, seorang alien misterius yang ternyata datang dari dimensi lain. Bersama Ultraman Arc dan tim Skip, mereka bersiap untuk menghadapi ancaman dari dunia yang tak terlihat. Kembali bergabung dengan tim setelah menjalani misi pengawasan Onyx yang tak membuahkan hasil. Sebelum pergi, dia merasakan masih ada sesuatu yang mengancam. Meskipun belum terdeteksi, Ishito memilih untuk tetap bersama tim Skip dan mendukung mereka dalam menghadapi Mogushin. Di sini kita melihat sisi emosional dari Ishito dan juga Yuma. Yuma yang bertanya tentang keputusan Ishito sebagai investigator khusus yang menuntunnya berbagi harapan untuk lebih memahami kaiju demi melindungi umat manusia. Percakapan ini memberi kita gambaran tentang alasan pribadi setiap karakter dalam berjuang melawan ancaman kaiju. Di pagi hari, orang-orang yang berada di Sorajima Campground tiba-tiba mengalami ketakutan yang luar biasa tanpa sebab yang jelas, dan tidak ada tanda-tanda dari kaiju secara fisik. Tetapi ketakutan yang melumpuhkan ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres. Tim Skip segera dikirim untuk menyelidiki, dan ternyata Mogushin menyerang tidak secara langsung melainkan dari dalam. Mogushin mulai menebar ancaman yang nyata. Dengan pancaran cahaya yang unik, ia memunculkan ketakutan terdalam para korbannya, dan efeknya sangat mengerikan. Mereka yang terkena cahaya ini tidak hanya lumpuh karena takut, tapi juga seolah-olah melihat bayangan-bayangan menakutkan dari masa lalu mereka. Mogushin bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga teror psikologis yang menguji mental para korbannya. Dan Mogushin ternyata tidak dapat disentuh atau diserang secara langsung. Nah, di sini tim Skip menyadari bahwa kaiju ini tidak memiliki massa dan tidak bisa dideteksi oleh peralatan biasa, sehingga ia seperti hantu. Serangan cahaya Mogushin bahkan mempengaruhi amigdala otak, bagian yang mengatur rasa takut. Ia membuat tim harus bekerja keras untuk menemukan cara agar dapat mengalahkan makhluk yang tidak dapat dilihat maupun disentuh. Kita diperlihatkan di mana Yuma berubah menjadi Ultraman Arc, dan dalam pertempuran yang intens, Ultraman Arc mencoba berbagai teknik untuk menghadapi Mogushin. Namun bentuk Mogushin yang seperti hantu membuatnya sangat sulit untuk diserang. Salah satu serangan terkuat yang digunakan Arc adalah jurus Demon Slicing Meteor Sword. Teknik ini sangat luar biasa, yaitu dengan mengeluarkan energi cahaya dalam bentuk pedang yang dapat menghancurkan musuh dengan cara memotong ilusi dan serangan non-fisik dari Mogushin. Zangief, alien pejuang dari dimensi lain, memberikan informasi penting
pada tim. Dan informasinya adalah bumi sedang menjadi target dari ancaman dimensi lain dan Mogusion hanyalah permulaan. Zangief membantu dalam pertempuran dan bahkan menunjukkan kekuatan pedangnya serta memperlihatkan teknik bertarung yang memukau. Episode diakhiri dengan Ishido yang tetap di kota Hoshimoto dan di tim Skip dan siap untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Sebelum ke poin pentingnya, kita bahas sedikit soal ketakutan dari Mogusion. Ya, setelah Ark mengetahui cara mengalahkan Mogusion dengan memperlihatkan ketakutan Mogusion dan ternyata Mogusion takut pada Hell Narak. Tapi pada saat Ark menggunakan Arc Shield-nya lagi yang dipecah untuk memantulkan cahaya yang dikeluarkan oleh Mogusion, itu sangat keren parah ya. Dan itu membuat Ark berpikir kalau cahaya itu kena Mogusion akan membayangkan ketakutan dirinya, yaitu Hell Narak. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas ke poin pentingnya. Mari kita bahas. Mogusion adalah kaiju yang sangat unik dan menyeramkan. Ia tidak dapat dideteksi oleh radar dan tidak memiliki massa, serta menyerang dengan memunculkan ketakutan dalam diri korbannya. Ini menunjukkan bahwa ancaman bisa datang dalam bentuk psikologis yang sangat mempengaruhi mental manusia. Kemunculan Zangief membuka pandangan baru bahwa ancaman bukan hanya berasal dari bumi atau alam semesta ini, tapi juga di dimensi lain. Hal ini meningkatkan skala bahaya yang harus dihadapi oleh tim GTF, tim Skip, maupun Ultraman Arc, mengisyaratkan bahwa tantangan di masa depan akan semakin sulit dan mendebarkan. Cahaya Mogusion bukan hanya cahaya biasa. Ia menyerang bagian amigdala otak yang mengendalikan rasa takut manusia, menunjukkan betapa berbahayanya efek psikologis yang ditimbulkan. Dalam kondisi ini, mental para korban benar-benar diuji, membuat tim Skip harus mencari cara untuk menghadapi ancaman yang akan datang dari dalam diri kita. Episode ini menambah kompleksitas tantangan bagi Ultraman Arc dan tim Skip. Mogusion bukan hanya sekedar kaiju biasa, tetapi juga ancaman psikologis yang sulit dihadapi secara fisik. Serta Zangief membawa kita ke dimensi lain dari ceritanya, mengungkap bahwa bumi sedang dalam bahaya dari ketakutan dimensi lain. Dengan ancaman yang semakin luas, Ultraman Arc dan tim Skip harus siap menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Episode ini mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu cukup dan terkadang memahami ketakutan dan bekerja sama dengan pihak yang tak terduga adalah kunci untuk menang. Ya, contohnya seperti Zangief lah. Ya, itu adalah kesimpulanku dari Ultraman Arc episode ke-16 ini. Dengan pihak yang tak terduga itu seperti apa, Bang? Ya, seperti Ultraman Arc yang dibantu oleh Zangief tadi, itu adalah hal yang tak terduga kan. Dan apakah episode selanjutnya Ultraman Blazar bakal balik lagi? Ya, menurut rumor Blazar bakal balik di episode selanjutnya ya, atau episode-episode yang akan datang. Menurut kalian gimana? Blazar bakal balik lagi nggak nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.